Lari sambil tersenyum. Kalau jatuh, nggak boleh nangis. Pagi ini Bapak ucapkan Assalamualaikum untuk anak-anak kelas 2 yang soleh dan yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh, apa kabar? Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi soleh, selamat pagi pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Bapak doakan berada dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi kita bersama Bapak Arif dalam pelajaran tematik. Alhamdulillah, pada 1 minggu sebelumnya kita telah selesai melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, yang alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan anak-anak bapak semuanya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 2C, subtema 1, pembelajaran 1-3. Nah, sebelum mulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca doa. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca doa, pembelajaran kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan diridhai dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam materi, kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SDI Darussalam, soleh, cerdas, terampil, Baik anak-anak bapak yang soleh dan soleha, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik tema 2C, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Sebelum masuk ke dalam pelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak bapak mempersiapkan buku pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran 2C. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah belajar ini, anak-anak bapak mampu mengetahui apa saja tugasnya sehari-hari di rumah. Dan setelah itu, diharapkan anak-anak bapak mampu membuat denah lokasi rumah masing-masing. Yang kedua, diharapkan anak-anak bapak mampu membaca, membandingkan, dan mengurutkan nilai mata uang logam. Yang ketiga, diharapkan anak-anak bapak mampu memahami praktek irama dengan birama 3 melalui lagu anak-anak. Yang keempat, diharapkan anak-anak bapak mampu memahami gerakan manipulatif, yaitu gerakan melempar, gerakan menerima, dan gerakan memukul bola. Hal ini kaitannya dalam permainan bola kasti. Dan yang kelima, diharapkan anak-anak bapak mampu memahami keberagaman karakteristik individu masing-masing. Kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu tugas sehari-hari anak soleh dan solehah ketika berada di rumah. Selama tidak sekolah, tentu tugas utama kita di rumah adalah belajar dengan tekun. Walaupun kadang-kadang belajar sendiri, orang tuanya kerja,
diharapkan anak-anak SDIT Darussalam khususnya kelas 2 dapat belajar dengan tekun dan rajin. Nah, setelah selesai belajar, diharapkan anak-anak Bapak mampu melaksanakan tugas di rumah yang lainnya. Seperti apa? Membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan orang tua, seperti membersihkan kamar tidur, membersihkan rumah, membantu menjaga adik dan lain-lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan membantu orang tua, kita akan mendapat pahala pastinya dan juga disenangi dan disayangi oleh orang tua. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang membuat denah. Nah, apakah anak-anak Bapak tahu apakah itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah, denah ini berfungsi agar mempermudah seseorang menemukan alamat tertentu. Nah, berikutnya ada contoh sebuah denah. Si Indra sedang mencari rumah Bayu. Nah, si Indra mempunyai sebuah denah. Di denah disebutkan bahwasannya Indra melihat bahwasannya Bayu beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara. Rumah Bayu berada di berhadapan-hadapan dengan rumah Adi. Nah, sebelah kanan rumah Bayu ada musola dan sebelah kiri rumah Bayu ada posyandu. Nah, dengan melihat denah, maka si Indra dengan gampang menemukan rumah Bayu. Nah, berikutnya kita belajar matematika. Nah, pelajarannya adalah tentang uang. Nah, mata uang Indonesia adalah rupiah. Ya, bagus sekali. Nah, berdasarkan bahan untuk pembuatannya, uang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, sedangkan uang kertas adalah uang yang bahan pembuatannya berasal dari kertas. Nah, kita akan belajar tentang pecahan nilai uang logam. Yang pertama, uang logam yang paling kecil yang bisa digunakan di Indonesia pada saat sekarang ini adalah uang 100 rupiah. Nah, kalau ingin menulis kata 100 rupiah, maka kita harus menulis di awalnya Rp dulu. Rp 100,00. Dan jika ingin dibaca 100 rupiah. Nah, begitu juga dengan 200 rupiah. Kalau ingin menulisnya, tulis Rp 200,00 dibaca 200 rupiah. Nah, bagaimana kalau 500 rupiah? Sama, tulis Rp 500,00. Itu baru bisa dibaca 500 rupiah. Sedangkan 1000 juga begitu. Rp 1000,00 dibaca dengan 1000 rupiah. Nah, ini sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mata uang logam yang paling kecil ada 100 rupiah, setelah itu ada 200 rupiah, setelah itu ada 500 rupiah, setelah itu ada 1000 rupiah. Nah, berikut kita akan belajar tentang perbandingan pecahan mata uang. Nah, ketika berbicara tentang perbandingan, biasanya kita menggunakan dua kata, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Nih ada simbolnya, lebih besar simbolnya B, lebih kecil simbolnya K. Nah, Bapak punya contoh soal. Yang pertama, sebelah kiri Bapak mempunyai uang 200 rupiah. Sedangkan di sebelah kanan Bapak punya uang 100 rupiah. Jadi yang cocok digunakan adalah lebih besar atau lebih kecil. Nah, 200 rupiah titik 100 rupiah. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah lebih besar. 200 rupiah lebih besar dari 100 rupiah. Contoh kedua, perhatikan baik-baik. Bapak punya uang 500 rupiah. Dan di sebelah kanannya Bapak punya uang 1000 rupiah. 500 rupiah lebih besar atau lebih kecil daripada 1000? Oke, pintar sekali. Jawabannya adalah lebih kecil. 500 rupiah lebih kecil daripada 1000 rupiah.
pintar. Bapak yakin anak-anak Bapak bisa memahami tentang nilai perbandingan mata uang. Nah, berikutnya pelajaran PJOK, permainannya adalah gerakan manipulatif. Apa itu gerakan manipulatif? Gerakan yang membentukkan benda. Yang pertama, melempar bola. Yang kedua, memukul bola. Yang ketiga, menangkap bola. Ketiga gerakan ini digunakan ketika bermain bola kasti. Nah, ada beberapa cara dalam melakukan melempar bola. Yang pertama, ketika melempar bola, pegang bola dengan tangan kanan. Lalu ketika melempar bola, tangan dan badan dicondongkan ke belakang. Yang ketiga, lempar bola ke arah yang diinginkan. Melempar bola bisa dengan cara melambung, mendatar, atau dengan diarahkan ke bawah. Yang kedua, memukul bola. Memukul bola pasti biasanya menggunakan tongkat. Nah, ketika memukul bola, salah satu kaki diletakkan di depan. Nah, lihat gambarnya, kakinya diletakkan di depan salah satunya. Pegang tongkat dengan kuat, perhatikan arah datangnya bola, dan lalu ayunkan tongkat ke arah bola. Ketika menangkap bola juga seperti itu. Ketika kita menangkap bola, kita harus berdiri dalam keadaan siap dan perhatikan arah datangnya bola, dan kedua telapak tangan dibuka. Nah, dengan begitu kita bisa menangkap bola dengan mudah. Nah, nanti ketika sudah masuk sekolah, insya Allah kita akan bermain bola kasti bersama-sama. Nah, kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu membantu orang tua di rumah. Nah, selain belajar, tadi sudah disebutkan bahwasanya tugas kita di rumah adalah membantu orang tua. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak, seperti ini: merapikan sepatu, menyiram bunga, menyapu halaman, menyapu rumah, mencuci kalau bisa. Itu adalah salah satu cara membantu kegiatan orang tua di rumah. Nah, berikutnya pelajaran PJSBDP. Nah, pelajarannya adalah pola irama sederhana. Apa itu irama? Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Nah, sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang terdapat pada lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, pola irama ini berjalan berdasarkan birama. Apa itu birama? Birama adalah gerakan melodi yang teratur yang dimainkan berdasarkan ketukan-ketukan yang harmonis. Jadi birama itu dapat dikatakan dengan ketukan-ketukan. Jadi birama itu ada 4. Yang pertama birama 2/4. Yang kedua birama 3/4. Yang keempat birama 4/4. Yang keempat birama 6/8. 2/4 artinya adalah 2 ketukan. 3/4 artinya 3 ketukan. 4/4 artinya 4 ketukan. 6/8 artinya 6 ketukan dalam satu birama. Nah, nanti ada sebuah lagu yang mencontohkan bagaimana cara melakukan birama 3/4 atau biasa disebut dengan birama 3. Lagunya berjudul Desaku yang diciptakan oleh Bapak Elmanik. Silahkan diperhatikan bagaimana melakukan gerakan birama 3/4. Tempat ayah
Itulah pola birama 3. Ada 3 kali ketukan. 2 ketukan dilakukan pada sendok dan 1 kali ketukannya dilakukan pada gelas. Nah, semoga nanti kita bisa mempraktekkan gerakan pola birama 3 dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, sekianlah pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Bapak akhiri, pesan Bapak selalu jaga ibadahnya, selalu jaga sholatnya, selalu rajin murajaah di rumah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.